Shalom Gibeon Church, mari buka Alkitab saudara bersama saya di Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 27. Nah, selagi Anda buka Alkitab, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Mike dan seluruh pastoral team untuk kepercayaan diberikan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Karena jujur ya, ini adalah suatu kehormatan dan kesukaan bagi saya pribadi kalau saya bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara. Oke. Mari kita masuk bersama dalam firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai, mari saya memberitahu saudara terlebih dahulu bahwa firman ini kemungkinan besar akan menyinggung saudara. Kenapa? Karena firman ini sudah terlebih dahulu menyinggung saya ya. Jadi kalau saudara tersinggung, salahkan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat 13 dan 14 saja, 2 ayat ya. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu yang mulia. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu sanggup dan berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Bila semua yang kami pelajari Tuhan hari ini bukan menjadi sekedar teori, tapi biarlah ini menjadi kehidupan. Dan yang bisa merubah perkataan ini menjadi kehidupan hanya Engkau Roh Kudus. Karena itu bekerjalah dalam kehidupan kami. Pakai perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan kuasa-Mu yang tak terbatas. Diambillah jemaat-Mu, jemaat Gibeon boleh diubahkan oleh firman Tuhan. And we ask this in the name of beloved Son Jesus Christ we pray. Amen. Nah, saya sudah berada dalam perjalanan full time ministry itu kurang lebih 10 tahun saudara ya. Dan ini merupakan perjalanan yang sangat indah. Tetapi ada 2 hal yang menghancurkan hati saya sebagai pendeta. Dan saya yakin Pastor Mike juga mengalami hal yang sama. Yang pertama adalah ketika saya melihat orang-orang yang sebelumnya aktif di bergereja, kemudian mereka mulai meninggalkan iman mereka terhadap Kristus. Kayak ini orang dulunya sepertinya terlihat rajin, aktif, Kristen yang baik. Tapi ketika masa-masa sukar datang, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Dan pelan atau cepat mereka mulai meninggalkan iman mereka. Hati saya hancur setiap kali saya melihat ini. Tapi saya masih bisa menerimanya. Kenapa? Karena paling tidak saya tahu dan mereka tahu bahwa mereka sudah meninggalkan kekristenan. Jadi sewaktu saya berinteraksi dengan mereka, saya mulai dari nol. Saya mulai membagikan Injil dari awal. Okay. Tetapi yang membuat saya lebih khawatir ada tipe yang kedua. Yaitu ini mereka yang tertanam di dalam gereja. Jadi ini mereka yang melihat diri mereka sebagai seorang Kristen yang baik. Okay, yang maksud saya Kristen yang baik itu seperti ini. Jadi mereka mengerti semua ritme gereja. Jadi minggu pagi mereka bangun, mereka mandi, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka pakai pakaian minggu, hari minggu yang baik untuk ke gereja. Kemudian mereka masuk mobil dengan keluarga mereka, mungkin di mobil ribut dulu dengan suami istri. Tetapi sebelum masuk gereja, saudara tahu apa yang saudara lakukan ya? Saudara memakai muka gereja. Apa itu muka gereja? Muka yang penuh senyum. Kemudian saudara turun dari mobil, kemudian disambut oleh usher. Apa kabar? Saudara bilang, luar biasa, Tuhan begitu baik. God is good all the time. All the time, God is good. Dan kemudian saudara tahu di mana saudara harus duduk. Duduk tempat duduk saudara tiap minggu ya. Saudara mulai jalan ke tempat duduk itu. Dan kemudian kalau ada orang yang duduk di tempat duduk itu. Tentu saudara tidak akan menyinggung mereka. Karena saudara orang Kristen yang baik. Tapi at least saudara pelototin ya. Kenapa ini orang duduk tempat aku ya. Dan kemudian penyembahan mulai. Dan saudara mengerti ritmenya. Saudara tahu kapan harus angkat tangan. Oh chorus. Oh ya angkat tangan. Oh bridge. Pukul dada ya. Kemudian saudara memuji dan menyembah, mungkin air mata mulai menetes. Kemudian saudara mendengarkan firman Tuhan. Di mana Pastor Mike membawa kabar baik Injil. Yang menyadarkan saudara betapa berdosanya saudara. Saudara mulai berserah, aku berdosa. Tapi kemudian ada harapan dalam Kristus. Dan saudara menemukan harapan itu, saudara wow Injil begitu luar biasa. Kemudian saudara diberkati dan saudara kemudian jalan pulang. Dan sewaktu saudara pulang, saudara luar biasa sampai jumpa minggu depan. Saudara penuh senyum, saudara makan siang. Kemudian saudara pulang ke rumah. Dan kemudian saudara hidup seperti Injil tidak nyata. Dan itulah kekhawatiran saya. Jadi begini, jadi ada begitu banyak orang yang sudah mengerti ritme gereja. Dari luar mereka sudah ditemukan. Tapi di dalam mereka masih terhilang.
Mereka mengira mereka mengenal Tuhan. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Dan inilah kekhawatiran saya ya. Bahkan Anda sendiri tidak menyadari bahwa Anda terhilang. Mengapa? Karena Anda sudah menipu diri Anda sendiri dengan berpikir, karena aku sudah melakukan A, B, C, D, F, G untuk Tuhan, maka aku pastilah Kristen yang baik. Dan hari ini bacaan kita akan mengejar hati saudara dan saya. Karena bacaan kita hari ini adalah peringatan keras dari Yesus. Yesus berkata, bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang terlihat baik di luar, namun kosong di dalam. Nah, saya berikan saudara gambar besarnya terlebih dahulu ya. Nah, ayat-ayat kita ini hari ini adalah kesimpulan dari khotbah Yesus di bukit. Dan sepanjang khotbah di bukit, Yesus itu terus mengejar hati orang yang mendengar perkataannya. Jadi ada banyak orang yang mengira bahwa mereka itu orang yang baik. Tapi kemudian Yesus berkata, kamu kira kamu baik, mari aku berikan kamu standar Tuhan yang sesungguhnya. Dan hal yang sama juga terjadi buat saudara dan saya. Jadi Yesus berkata begini, bahwa ada begitu banyak orang yang mengira mereka ada orang Kristen yang baik. Tapi Yesus berkata kepada saudara dan saya begini, apa kamu yakin kamu adalah orang Kristen yang baik? Apakah kamu yakin bahwa kamu ada orang yang mengerti apa itu menjadi Kristen Injil? Jadi kalau saya boleh rangkumkan begini. Ada banyak orang yang memakai seragam Kristen, tetapi tidak memiliki keserupaan dengan Kristus. Mereka adalah Kristen palsu. Dan penutup dari khotbah di bukit ini adalah peringatan keras tentang kekristenan yang palsu. Dan Yesus memberikan peringatan ini melalui serangkaian kontras yang berpasangan. Ada dua jalan, mudah dan sukar. Ada dua pohon, baik dan buruk. Ada dua pernyataan, benar dan salah. Ada dua pembangun, bijak dan bodoh. Nah, hari ini saya tidak akan memberikan semua kontras secara detail. Tapi saya memberikan saudara gambar besarnya tentang kontras apa yang Yesus sedang ciptakan di sini. Karena Yesus di sini meminta kita untuk memiliki discernment. Apakah Anda seorang Kristen palsu? Atau apakah saudara seorang Kristen Injil? Dan saya akan merangkumkannya dalam 3 kontras. Mudah atau sukar, karunia atau buah, penampilan atau fondasi. Kita lihat yang pertama ya, mudah atau sukar. Ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ini kontras yang pertama. Jadi ada pilihan. Ada 2 pintu yang berbeda dengan 2 jalan yang beda. Pintu yang pertama terlihat begitu lebar dan memiliki jalan yang luas. Dan sewaktu saudara melihat pintu ini, ada begitu banyak kerumunan orang di depan pintu ini dan di jalan ini. Dan jadi pilihan ini begitu mengundang bagi banyak orang. Dan ini adalah pilihan yang mudah. Dan Yesus berkata, pilihan ini pada awalnya terlihat indah. Namun sewaktu saudara sudah berjalan, ternyata jalanannya penuh dengan bolongan dan membawa saudara kepada kehancuran. Namun ada pilihan lain. Dan pilihan yang kedua, pintunya sesak, jalannya sukar. Jadi pada awalnya pilihan ini tidak kelihatan mengesankan. Dan waktu saudara lihat, ternyata tidak ada banyak orang di jalan ini. Ini pilihan yang tidak banyak orang yang mau ambil. Dan Yesus berkata kenapa? Karena pada awalnya kelihatannya jalan ini begitu sukar. Namun sewaktu saudara sudah berjalan dalam jalan ini akan membawa saudara kepada kelimpahan dan sukacita yang penuh. Nah, pertanyaannya buat saudara dan saya. Jalan mana yang saudara akan pilih? Tentu ya, saya yakin sebagian besar dari saudara akan berkata tentu jalan yang sukar. Karena ini akan membawa aku kepada kehidupan. Ini bukan pilihan yang susah. Namun, izinkan saya memberitahu saudara apa yang Yesus tidak katakan. Seringkali waktu kita melihat perikop ini, saudara dan saya secara otomatis langsung berpikir gini, oh jalan yang mudah dan jalan yang sukar. Ini adalah pilihan antara jalan orang yang jahat
dan jalan orang yang baik. Jadi yang masuk di jalan yang sukar ini, jalan yang mudah ini adalah orang-orang jahat. Pembunuh, pemerkosa, para pengedar narkoba. Atau mungkin saudara berkata, jalan yang mudah ini jalan yang diambil oleh orang-orang yang memilih untuk ibadah online. Yang malas ke gereja. Oh tapi aku beda. Saudara memilih jalan yang sukar. Jadi saudara rajin ke gereja, saudara ada orang Kristen yang baik, saudara bermoral. Dan jadi asumsi kita bahwa ini adalah perbedaan antara jalan orang jahat dan jalan orang baik. Tapi bukan itu yang Yesus katakan. Ini adalah interpretasi yang salah. Karena sepanjang khotbah di bukit, Yesus tidak mengkontraskan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Yesus mengkontraskan antara jalan agama dan jalan Injil. Oke, saya berikan satu contoh. Pengajaran Yesus tentang doa di Matius 6 ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi yang dikontraskan di sini bukanlah satu orang yang berdoa dan satu orang yang tidak berdoa. Bukanlah orang yang satu ke gereja, yang satu tidak ke gereja. Oh no. Kontras yang Yesus katakan di sini adalah begini. Dua-duanya berdoa. Dua-duanya datang ke gereja. Tetapi mereka berdoa dengan alasan yang berbeda. Satu berdoa untuk dilihat orang. Satu berdoa untuk didengar Tuhan. Tetapi dua-duanya berdoa. Karena itu ini sukar. Sangat mudah saudara untuk membedakan antara orang yang berdoa dan tidak berdoa. Tetapi yang Yesus mau berkata kepada saudara dan saya, pertanyaan Yesus bukan apa sudah berdoa atau tidak. Tetapi Yesus akan bertanya begini. Mengapa saudara berdoa? Mengapa saudara datang ke gereja? Mengapa saudara melayani Tuhan? Dan ini pertanyaan yang sukar. Karena dari luar mereka terlihat sama persis. Tetapi dari dalam sangat berbeda. Mereka mentaati Tuhan karena alasan yang sangat berbeda. Dan yang paling mengejutkan dari kontras ini, Yesus berkata begini. Ada begitu jauh lebih banyak orang yang mengambil jalan yang mudah. Asumsi saya setidaknya seperti kita tidak buktikan bahwa kita mengira kita ada di jalan yang sukar. Tetapi Yesus berkata gini, bahwa ada jauh lebih banyak orang Kristen yang berdoa, yang ada di gereja. Tetapi mereka memiliki alasan dan motivasi yang salah. Jadi ada banyak orang yang mencari Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lain daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu hanyalah sarana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Atau mungkin saudara mengikuti Kristus karena saudara menginginkan ketenaran. Atau mungkin saudara menonton di TV dan ada pendeta berkata kalau saudara mengikuti Kristus, maka saudara akan menjadi kaya dan sehat. Maka saudara rajin ke gereja. Atau mungkin saudara besar di keluarga Kristen. Dan ke gereja itu ada sesuatu yang saudara lakukan setiap minggu. Atau mungkin saudara ingin terlihat baik oleh masyarakat. Dan saudara mengambil kekristenan sebagai agama saudara. Dan saya gak berkata semua alasan itu salah. Tetapi Yesus berkata alasan itu sendiri tidak cukup. Karena saudara bisa mengira saudara berada di jalan yang benar. Tetapi jalan itu mengarah kepada kehancuran. Yesus berkata ada banyak orang Kristen yang berada di jalan yang menuju kehancuran. Ini menakutkan ya saudara ya. Dan saya tidak mencoba menakut-nakuti saudara. Saya hanya memberitahu saudara apa yang Yesus katakan. Anda bisa menjadi seorang Kristen yang baik. Namun terhilang pada saat yang bersamaan. Ini kontras yang pertama. Dan kontras yang kedua lebih menakutkan. Karunia atau buah. Ayat 15-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba.
Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini perikop Alkitab yang sangat mengganggu saya. Sewaktu saya kecil, gereja kami pernah membuat skit ya, drama kecil tentang perikop ini. Dan gara-gara itu saya mimpi buruk bermalam-malam saudara ya. Kenapa? Karena saudara coba perhatikan deskripsi yang Yesus berikan. Yesus berkata bahwa akan ada banyak nabi palsu. Tetapi nabi palsu ini dari luar terlihat seperti domba. Namun di dalam mereka adalah serigala yang buas. Tapi saudara gak bisa melihat perbedaannya dari luar. Dan kemudian Yesus menerapkan yang hal sama. Juga berkata bahwa akan ada di akhir-akhir ini Kristen palsu. Dan kalau saudara perhatikan deskripsi Kristen palsu. Ini sangat susah untuk saudara membedakannya ya. Coba kita lihat. Pertama, para orang Kristen palsu ini memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nah, kata Yunani yang digunakan untuk kata Tuhan di sini adalah kata Kyrios, yang merupakan kata Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi, ini adalah orang yang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka memiliki doktrin yang baik. Jadi mungkin kalau mereka baca buku yang mereka baca itu bukunya John Piper, Timothy Keller, R.C. Sproul. Dan tentunya ya mereka pastinya menonton YouTube Gibeon Church. Mereka punya doktrin yang baik. Dan kemudian yang kedua, mereka juga berkata begini, Tuhan, Tuhan. Nah, adat Yahudi untuk mengulang nama 2 kali itu berarti begini, itu adalah cara mereka mengungkapkan affection, menunjukkan affection, perasaan. Jadinya orang-orang ini, mereka bukan hanya punya doktrin yang baik tentang siapa itu Yesus, tetapi mereka juga memiliki affection untuk Yesus. Mereka menunjukkan perasaan kepada Yesus. Dan yang ketiga, mereka memiliki karunia karismatik. Mereka bernubuat demi nama Yesus, mereka mengusir setan demi nama Yesus, dan mereka melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Jadinya orang-orang ini adalah mereka yang melayani Yesus secara aktif dan berhasil. Jadi kalau mereka dikurung dalam satu ruangan dengan orang yang kerasukan setan, yang keluar dari ruangan itu bukan mereka tetapi setan. Jadi mereka ini punya resume yang luar biasa akan pelayanan mereka. Nah, oke, coba kita gabungkan sekarang ya saudara ya. 3 deskripsi ini. Pertama, mereka memiliki doktrin yang baik. Kedua, mereka punya affection kepada Tuhan. Yang ketiga, mereka rajin melayani dan berhasil dalam pelayanan mereka. Saudara tahu ini kedengaran seperti siapa? Deskripsi ini kedengaran seperti banyak pendeta. Tentunya bukan Pastor Mike ya. Dia pengecualian. Tapi deskripsi ini kedengaran seperti saya. Seperti orang-orang seperti saya. Dan bukan cuma orang-orang seperti saya, tapi deskripsi ini juga benar tentang banyak dari saudara. Dan saudara tahu apa yang Yesus katakan tentang mereka? Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan saya dengan jelas saudara ya. Berarti begini. Sangatlah mungkin untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan tidak kehendak Tuhan.
sangatlah mungkin untuk melakukan banyak mujizat di dalam nama Yesus dan tidak pernah mengenal Yesus. Hanya karena seorang memiliki karunia, banyak karunia, bukan berarti orang tersebut mengenal Kristus. Karena Alkitab memberikan kita begitu banyak contoh tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, namun tidak mengenal Tuhan. Saya beri satu contoh yang paling gampang. Keledai Bileam. Tuhan memakai keledai Bileam untuk menegur Nabi Bileam. Dan keledai ini kita tahu tentu tidak diselamatkan. Dan jika Tuhan bisa memakai keledai, Tuhan bisa memakai siapa saja. Jadi karunia saudara bukan bukti bahwa saudara diselamatkan. Saudara mengenal dia. Dan itu bahayanya buat saudara saya. Berarti begini, saudara sangat bisa memiliki doktrin yang baik. Anda sudah dibaptis, Anda mengangkat tangan waktu ibadah, mungkin Anda meneteskan air mata waktu dengarkan Pastor Mike mengkhotbahkan Injil. Anda sudah lulus kelas, Anda pasti selamat. Anda sudah lulus kelas, Anda pasti berubah. Dan Anda rajin memberitakan Injil. Tetapi Yesus berkata kepada saudara dan saya, aku tidak pernah mengenalmu. Anda mengenal nama Yesus, tapi Yesus tidak mengenal nama Anda. Namun yang penting bukanlah apakah Anda mengenal nama Yesus, tetapi apakah Yesus mengenal nama Anda. Tahukah saudara apa permasalahannya dengan orang-orang ini? Yesus berkata gini, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, apa maksudnya? Kata ini tidak bisa berarti bahwa mereka ini adalah orang-orang yang jahat. Karena kita sudah melihat mereka ini orang-orang yang melakukan hal yang baik. Mereka sibuk melayani Yesus. Tetapi yang Yesus akan tunjukkan kepada kita pada begini. Mereka melayani Yesus bukan untuk Yesus, tetapi untuk apa yang Yesus dapat berikan untuk mereka. Nah, di Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini gak jelas. Tetapi di Alkitab bahasa Yunani ini jelas sekali. Karena Alkitab bahasa Yunani mengulang perkataan ini 3 kali. Bukankah kami? Jadi orang-orang ini berkata gini. Bukankah kami sudah melakukan A untukmu? Bukankah kami sudah melakukan B untukmu? Bukankah kami sudah melakukan ini dan itu untukmu? Karena itu sekarang kami pantas menerima karena kami sudah melakukan ini semua. Jadi sewaktu mereka melayani Tuhan, mereka ada sistem timbal balik. Mereka memberikan Tuhan sesuatu supaya Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi Anda melakukan apa yang Anda lakukan karena Anda ingin membuat Tuhan berhutang kepada saudara dan memberikan apa yang saudara inginkan. Namun di dalam hati saudara, Anda tidak mengenal Yesus. Nah, saya pakai hidup saya sendiri ya sebagai ilustrasi ya. Saya seorang pendeta sepenuh waktu. Itu berarti saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Okay. Saya akan berikan saudara ringkasan hidup saya selama 1 minggu belakangan. Okay. Saya ambil 1 minggu ya, jadi 1 minggu bersama Yosi. Minggu kemarin ini, tanggal 15 November, saya baru saja ditugaskan untuk berkhotbah di bahasa Indonesia. Saya berkhotbah bahasa Indonesia sebulan sekali, sisanya di bahasa Inggris. Nah, buat saya khotbah bahasa Indonesia itu susah. Karena saya jauh lebih pasif berbahasa Inggris. Dan untuk khotbah bahasa Inggris saya membutuhkan kira-kira 16-20 jam untuk mempersiapkan khotbah. Dan kemudian saudara harus tambahkan 4-5 jam lagi untuk menerjemahkan khotbah saya ke bahasa Indonesia dengan Google Translate. Dan kemudian baru-baru ini tim media memberitahu saya bahwa ada seseorang yang komen di khotbah Indonesia saya di YouTube. Dan dia menulis komen ini berkata, pendeta botol. Nah, kami gak tahu tuh apa artinya ya. Dan saya kira itu pujian. Kenapa? Karena waktu saya mendengar kata botol, yang ada di otak saya lagi, teh botol. Nah, teh botol itu kan segar dan enak diminum ya saudara. Jadi waktu saya mendengar kata itu, saya berpikir, oh maksudnya adalah pendeta yang menyegarkan. Namun, ternyata saya sangat salah. Teman baik saya memberitahu botol itu artinya bodoh dan tolol. Orang Indonesia itu memang paling ahli ya saudara, membuat singkatan yang gak jelas seperti itu. Nah, kemudian saya juga dalam seri khotbah kisah para rasul di ibadah bahasa Inggris. Yang saya harus mempersiapkan khotbah bahasa Inggris juga untuk minggu ini. Dan kemudian kalau saudara tahu, Selasa lalu kami juga mengadakan
titik temu, webinar titik temu. Dan di webinar ini saya berbicara dengan orang-orang yang jauh lebih pintar daripada saya. Termasuk salah satunya gembala saudara. Yang berarti saya nggak bisa asbun. Saya nggak bisa asal bunyi. Karena kalau saya asal bunyi, mungkin kalau saudara dengan saudara bisa masih berkata amin, amin, amin ya. Tapi kalau saya asal bunyi dengan mereka akan tahu saya nggak tahu apa yang saya katakan. Karena mereka jauh lebih pintar daripada saya. Dan tentunya saya juga tentu ingin membuat kesan yang baik. Karena akan ada jemaat dari gereja saya yang juga akan menonton titik temu. Jadinya saya mau mereka berpikir, wah pendetaku ini ciamik Paul. Saya gak mau mereka berpikir kok pendeta yang lain lebih masuk akal ya. Wah wes aku tak pindah gereja wes. Pendeta aku tuh yang botol gitu ya. Gak mau ya saudara ya. Dan kemudian lebih daripada itu. Saya juga harus mempersiapkan khotbah ini. Ya, karena ini pertama kalinya saya berkhotbah untuk saudara. Saya tentunya mau berkhotbah dengan yang terbaik. Saya mempersiapkan dengan yang terbaik. Tentu ya, karena saya membuat kesan yang indah. Seperti ada yang katakan, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Saya gak mau saudara berpikir mendengarkan khotbah ini dan berkata pada Pastor Mike, wes Pastor Mike, sopo iku pendeta namanya Yosi. Welek pol kebayang, wes ojo udang maneh. Ya, saya ingin membuat kesan yang indah. Jadinya, seminggu saya itu diisi dengan belajar Alkitab, belajar komentari, baca artikel, dan mempersiapkan khotbah. Bisakah kita setuju bahwa semua yang saya lakukan itu adalah hal yang baik? Saya harap orang-orang di sekitar saya bisa berkata, itu loh baru namanya pendeta, rajin belajar Alkitab. Tapi di sini, di mana kita harus mengerti. Karena sangatlah mungkin bagi saya untuk mendapatkan tepuk tangan manusia, mendapatkan penerimaan saudara. Tetapi Yesus berkata kepada saya, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadamu. Bagaimana mungkin? Yesus, bukankah aku sudah belajar begitu banyak firman? Yesus, bukankah aku sudah begitu giat berkhotbah kemana kesana kesini? Yesus, bukankah aku sudah melakukan teologi dengan baik? Mana mungkin kamu tidak mengenalku? Tetapi Yesus akan berkata kepada saya bahwa saya melakukan itu semua bukan karena saya mengasihi Yesus. Sangat mungkin saya melakukan itu semua. Kenapa? Karena saya ingin dikenal. Karena saya sedang mencari kesuksesan memakai mimbar ini. Karena saya ingin dipuji manusia. Dan karena itu saya mau jadi pengkhotbah yang baik. Saya mau berkhotbah sebaik mungkin. Saya mau berdebat sebaik mungkin. Supaya saya dikenal oleh manusia. Jadi sangat mungkin untuk saya menjadi pendeta terbaik tahun 2020. Namun pada saat bersamaan, saya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dan bahayanya, ini bahayanya. Saya sangat bisa menipu diri saya sendiri untuk berpikir bahwa saya adalah orang Kristen yang baik. Karena saya sudah melakukan begitu banyak untuk Tuhan. Dan di sini Yesus mengejar hati orang-orang seperti saya. Dan menegur saya. Dan Yesus berkata, ada jenis kekristenan yang terlihat baik di luar. Namun kosong di dalam. Kalau begitu, bagaimana cara kita membedakan antara Kristen Injil dan Kristen palsu? Yesus berkata gini. Lihat buahnya. Jangan melihat karunianya, tapi lihat buahnya. Jadi Anda harus mengerti ini. Karunia adalah apa yang Anda lakukan. Tetapi buah adalah siapa Anda. Dan Yesus berkata bahwa Anda akan tahu apakah pohon itu sehat atau tidak dari buahnya. Jika pohon menghasilkan buah yang baik, maka pohon itu sehat. Tetapi jika pohon itu menghasilkan buah yang tidak baik, maka pohon itu tidak sehat. Nah, pohon tidak sehat boleh bersikeras berkata bahwa aku baik. Tetapi yang membuktikan adalah buahnya, bukan perkataannya. Buah Anda lah yang menentukan apakah Anda sehat atau tidak. Apa itu buah? Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, Anda
bisa memasukkan karunia. Tetapi Anda tidak bisa memasukkan buah. Buah berasal dari dalam keluar. Anda tidak dapat menghasilkan buah yang baik jika Anda kosong di dalam. Buah yang baik adalah hasil dari kepenuhan di dalam. Anda menghasilkan buah yang baik jika Anda sehat di dalam. Dan inilah perbedaan antara Kristen palsu dan Kristen Injil. Kekristenan palsu dari luar ke dalam. Kekristenan Injil dari dalam keluar. Kekristenan palsu berkata gini, aku sudah melakukan begitu banyak untuk Yesus, maka Yesus pasti memberkati aku. Kekristenan Injil berkata, Yesus sudah melakukan segalanya untukku, maka sekarang aku memberikan hidupku untuk melayani Yesus. Dari luar kelihatan sama persis, namun dari dalam sangat berbeda. Satu berasal dari kekosongan, satu berasal dari kepenuhan. Satu mengerti tahu banyak tentang Kristus. Satu dikenal oleh Kristus. Dan ujian utama kekristenan bukanlah seberapa berkarunianya Anda, namun seberapa berbuahnya Anda. Itu kontras yang kedua. Dan kita lihat kontras yang ketiga. Penampilan atau fondasi. Ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam perumpamaan terakhir ini, Yesus membuat poin yang sama, namun emfasis yang berbeda. Ada dua orang pembangun yang membangun rumah yang identikal. Dari luar terlihat sama. Jadi seorang pengamat biasa tidak akan bisa melihat perbedaan dalam rumah ini. Karena kedua rumah ini mungkin memiliki tata letak, ruangan, dan bahan yang sama. Dan keduanya terlihat baik di cuaca yang baik. Kenapa? Kenapa perbedaannya bukan pada penampilan, tapi perbedaannya pada fondasi. Satu dibangun di atas pasir, satu dibangun di atas batu. Dan inilah gambaran antara Kristen palsu dan Kristen Injil. Penampilannya sama, tetapi fondasinya sangat berbeda. Tapi permasalahan gini saudara ya. Tidak ada orang yang membangun rumah dengan kesadaran rumah itu akan hancur. Jadi orang yang membangun rumah di atas pasir tidak menyadari betapa rapuhnya rumah itu sampai badai datang. Jadi mereka menikmati rumah mereka, mendengarkan suara ombak, mendengarkan suara-suara yang mungkin ada suara dolphin, ada angin pantai indah sampai badai datang. Dan sewaktu badai datang, badai menyingkapkan kualitas pekerjaan kedua pembangun ini. Rumah yang dibangun di atas pasir hancur. Namun rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh. Nah, saudara mengerti ini? Bukan saat yang baik yang membuktikan apakah Anda seorang Kristen Injil atau bukan. Bukan musim di mana segala sesuatu berjalan sesuai harapan Anda yang menunjukkan apakah Anda tulus atau tidak. Adalah ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan Anda yang membuktikan apakah Anda ada seorang Kristen palsu atau seorang Kristen Injil. Adalah ketika kehidupan menampar Anda di wajah dan saudara merasa ini tidak adil yang membuktikan apakah Anda kosong atau penuh di dalam. Badai yang membuktikan fondasi Anda. Jadi ketika kehidupan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan saudara kemudian marah kepada Tuhan dan saudara komplain Tuhan tidak seharusnya ini terjadi, ini tidak adil dan kemudian saudara meninggalkan Tuhan. Itu hanya mengungkapkan bahwa saudara tidak pernah mengenal Dia dari awal. Mungkin saudara akan berkata, no Yos, aku mengerti apa itu Injil. Aku sudah dengar Pastor Mike mengkhotbahkan Injil tiap minggu.
Aku bahkan bisa memberitahu apa itu Injil dari A sampai Z. Tapi pertanyaannya di sini adalah bukankah apakah Anda tahu Injil? Tapi pertanyaannya di sini ada apakah Anda menghidupi kebenaran Injil? Saya jelaskan dengan sangat singkat ya, dengan sangat jelas. Jadi ada kursi di sebelah saya. Nah, saudara tahu ya, saudara bisa percaya pada kursi ini, bahwa kursi ini sanggup menopang saudara. Saudara bisa punya intellectual belief bahwa kursi ini sanggup menopang berat saudara. Tapi pertanyaannya adalah begini, bukankah apa saudara percaya kursi ini kuat menopang saudara? Tapi pertanyaan begini, apakah saudara mau duduk di atas kursi ini? Dan inilah gambaran Yesus berikan, bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang mengerti bahwa Injil sanggup menopang kehidupan mereka, tetapi mereka tidak duduk dan membiarkan Injil menopang mereka. Fondasi mereka bukan Injil. Fondasi mereka adalah pasir. Nah, apa itu fondasi pasir? Fondasi pasir adalah segala fondasi lain yang kita miliki yang bukan Kristus. Jadi mungkin bagi saya, fondasi itu, pasir itu berbicara tentang identitas saya sebagai seorang pendeta. Mungkin saya berkata gini, saya pendeta yang baik, itulah fondasi kehidupan saya. Namun ketika badai datang dan kemudian saya tidak bisa lagi jadi pendeta, apa yang akan terjadi? Saya akan hancur. Saya akan marah, saya akan berkata ini tidak adil Tuhan. Dan kemudian saya akan meninggalkan kekristenan. Dan jika itu terjadi, itu hanya menunjukkan bahwa fondasi saya selama ini adalah pasir. Dan jemaat Gibeon, dengarkan saya. Saya mengasihi saudara. Karena itu saya berdoa kepada Tuhan. Jika ada saudara yang hari ini fondasi saudara masih pasir, saya berdoa biarlah Tuhan mengirimkan badai ke dalam kehidupan saudara dan menghancurkan rumah saudara. Kenapa? Kenapa saya kedengaran begitu kejam? Karena begini, karena akan tiba harinya di mana badai yang terutama akan datang. Di mana saudara dan saya akan berdiri di hadapan Yesus sebagai hakim tertinggi kita. Dan pada saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi saudara dan saya. Hanya ada dua pilihan. Saudara sudah membangun hidup saudara di atas fondasi yang benar. Atau Yesus kan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Dan vonis ini final. Saudara gak bisa rubah lagi. Tetapi hari ini, kalau Tuhan mengizinkan badai datang dan menghancurkan rumah saudara, itu adalah kebaikan. Karena sekarang saudara diberikan kesempatan untuk membangun hidup saudara di atas fondasi yang benar, di atas fondasi Injil. Bagaimana cara kita membangun fondasi yang benar? Itu pertanyaannya. Ada dua hal di sini. Pertama, bangunlah rumah di atas batu. Apa itu batu? Batu adalah rock. Ya. Oh, gampang kalau gitu. Aku tak pamit sama Pastor Mike. Wis, Pastor Mike, aku tak pamit. Aku tak pindah ke gereja rock. Ya. Bukan itu saudara ya. Batu di sini bukan berbicara gereja rock. Tapi batu di sini berbicara tentang Yesus Kristus. Suatu hari Yesus bertanya kepada Petrus. Menurutmu, siapakah aku ini? Dan dengar jawaban Petrus. Matius 16 ayat 16 sampai 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi batu karang di sini adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Dan ini bukan pengakuan yang sederhana, saudara. Agar Anda dapat berkata bahwa Yesus adalah batu karang saudara, Anda harus terlebih dahulu berkata bahwa Anda bukanlah batu karang kehidupan saudara. Itulah sebabnya di permulaan khotbah di bukit, Yesus berkata dengan sangat keras. Dia berkata gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah.
Nah, miskin di sini bukan berbicara miskin secara materi, tetapi miskin di hadapan Allah, yang berarti gini, saudara mengakui bahwa saudara sudah bangkrut secara rohani. Ini adalah untuk mengakui bahwa tidak ada satu pun yang saudara bisa andalkan di hadapan Allah yang bisa memberikan Anda kebenaran. Bahkan kebaikan saudara itu dipenuhi dengan motivasi yang buruk. Jadi bukan hanya berkata bahwa aku tidak cukup baik, tapi kebaikan punku sendiri pun memiliki unsur yang salah. Aku bangkrut secara rohani. Apa ya kebaikanku? Didasari karena aku ingin dipuji orang, aku ingin dihormati orang, aku ingin diberkati orang, diberkati Tuhan. Tapi untuk berkata Yesus adalah batu karang kita, adalah berkata, sekarang hidupku bukan tentang aku lagi. Aku tidak lagi berpusat pada performaku. Kenapa? Karena Kristus sudah menjadi performaku yang sempurna. Kristus sudah datang. Kristus sudah memberikan hidupnya bagiku. Nah, waktu aku percaya kepadanya, sewaktu aku menaruh imanku kepada Kristus, performa Kristus menjadi performaku. Kesempurnaan Kristus menjadi kesempurnaanku. Semua dosaku diampuni. Dan hari ini identitasku adalah Kristus. Hidup Kristus adalah hidupku. Masa lalu Kristus adalah masa laluku. Masa depan Kristus adalah masa depanku. Dan aku hidup dijamin di dalam Kristus. Maka dari itu hari ini di dalam semua kelemahanku, aku dicintai, aku diterima, aku dihargai, aku disenangi oleh satu-satunya sosok yang bernilai, yang perkataannya bernilai kekal. Dan dia sudah memberikan vonis terakhirnya atasku. Aku adalah miliknya. Aku dikenal dan dikasih oleh Kristus. Dan itulah batu karangku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengarkan dan lakukan perkataan Kristus. Dengan kata lain, tidak cukup bagi saudara hanya untuk menjadi penggemar Kristus. Kita perlu menjadi murid Kristus. Bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman. Jika Anda berkata bahwa Yesus adalah batu karang saudara, tetapi saudara tidak mentaati firman-Nya, Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Anda membangun kehidupan Anda di atas pasir. Nah, saya tidak berkata kalau begitu berarti keselamatan saudara didasari atas ketaatan saudara. Tapi yang saya katakan begini, bahwa ketaatan saudara adalah bukti bahwa saudara sudah membangun hidup saudara di atas fondasi batu karang Yesus. Kalau gitu pertanyaannya hari ini adalah begini. Apakah saudara bisa melihat ketaatan itu dalam hidup saudara? Saya perkecil lingkupnya. Apakah Anda mentaati firman Tuhan hari ini tentang pentingnya ibadah dan hidup berjemaat sebagai gereja, satu gereja? Atau apakah kita dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan dan kenyamanan ibadah online? Apakah Anda membangun hidup saudara di atas penampilan yang baik atau fondasi yang baik? Dan membangun hidup di atas fondasi yang benar tidak mudah. Dibutuhkan usaha yang keras. Saudara bisa berbicara dengan kontraktor dan mereka akan memberitahu saudara bahwa membangun fondasi membutuhkan waktu dan usaha yang jauh lebih daripada membangun gedung pencakar langit yang tinggi. Dan seringkali pekerjaan fondasi tidak menyenangkan. Kenapa? Karena pekerjaan fondasi tidak terlihat. Namun ketaatan saudara atas firman Tuhan yang tidak dilihat manusia, itulah yang membuat saudara kuat sewaktu badai datang. Peperangan dan pekerjaan umat Kristus tidak dilakukan di atas panggung, tetapi di tempat yang tidak terlihat. Disitulah Anda membangun fondasi sebagai Kristen Injil. Nah, saya akan menutup dengan ini. Inti dari semua ini, Yesus sedang menawarkan kepada saudara dan saya dua pilihan. Dan dia berkata, putuskan jalan mana, pintu mana yang akan kamu ambil. Apakah Anda seorang Kristen palsu? Atau Anda seorang Kristen Injil? Apakah Anda masih mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Atau Anda sudah melihat Yesus sebagai batu karang saudara? Apakah Anda seorang penggemar? Atau apakah Anda seorang murid? Dan Yesus memberitahu, ini jalan yang benar. Dia berkata,
masuk ke pintu yang sempit, jalan yang sukar. Karena disitulah Anda akan menemukan kehidupan. Dan kabar baiknya buat saudara dan saya begini. Yesus bukan hanya berkata masuk ke jalan yang sempit. Tapi Yesus yang kekal, Yesus yang besar, Yesus yang mulia. Dia mengecilkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dan kemudian dia masuk ke jalan yang sempit itu. Dan dia mati di jalan itu. Sehingga sewaktu Yesus mati di jalan itu. Sehingga sewaktu saudara dan saya masuk ke jalan itu. Yang kita temukan bukan kematian. Tapi jalan yang sukar itu memberikan kehidupan. Karena Yesus sudah mati di jalan itu. Berganti saudara dan saya. Karena itu hari ini. Jika saudara masih membangun hidup saudara di atas pasir. Ada undangan dari Yesus. Masuklah pintu yang sukar. Rendahkan dirimu. Akui kebangkrutan rohanimu. Dan terima kerajaan Allah sebagai pemberian. Mari kita berdoa.